Andai kan tidak tahu malu, itu masih mending mas, masih mending mbak. Lah kenapa? Karena kalau tidak tahu malu itu tinggal dikasih tahu, maka dia akan sadar insya Allah. Tapi kalau sekarang itu sudah sampai tidak tahu malu, mereka sudah benar-benar menghilangkan rasa malu mereka. Untuk apa? Untuk kemudian bisa berakting, bisa beraktivitas di aplikasi-aplikasi itu dengan segala macam yang diperlukan, hingga dengan ketika dia melakukan seperti itu, dia menjadi terkenal. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang janggal. Ini yang mereka lakukan. Sehingga mereka mendapat apa? Yang mereka cari likes, comment, shares, dan sebagainya. Ini kemudian yang mereka lakukan untuk tadi, untuk terkenal, menghilangkan rasa malu. Ya Allah teman-teman sekalian, masih bocah. Masih bocah teman-teman sekalian. Yang mungkin baru mau beranjak balik. Balik aja mungkin belum. Teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Kita sekarang hidup dalam dunia yang memang tidak sama sebagaimana kita hidup di zaman dulu. Jadi kalau saya secara pribadi itu benar-benar merasakan bahwa dunia zaman sekarang ini betul-betul banyak sekali tantangan-tantangan. Yang tantangan-tantangan itu saya nggak pernah mendapatkan itu di masa-masa yang lalu. Saya lahir di zaman dimana internet itu belum ada. Semuanya pakai telepon. Kalau itu pun yang sudah terbaik. Orang tua kita juga dibesarkan dengan cara yang seperti itu. Mereka tidak pernah mengenal yang namanya internet. Mereka nggak tahu yang namanya internet. Maka masalah-masalah mereka pada zaman itu adalah masalah-masalah yang biasa. Ketika SMA saya sudah mulai mengenal yang namanya internet. Oh ternyata ada internet. Luar biasa, kita bisa untuk kemudian mengetahui segala macam yang ada di dunia. Maka tidak hanya bertambah pengetahuan, karena setiap teknologi itu seperti pisau bermata ganda. Setiap wasilah itu seperti ada sisi buruk dan ada sisi baik. Kalau zaman-zaman dulu, di zaman orang tua kita, mungkin belum ada masalah-masalah seperti sekarang. Mungkin kalau misalnya zaman dulu ada pornografi itu mungkin hanya terbatas pada buku-buku stensilan, terbatas pada misalnya film-film yang hanya bisa diakses di kaset-kaset, ataupun mungkin ya segala sesuatu yang mungkin gak semudah sekarang. Tapi di zaman saya, tantangan tuh bertambah besar. Pornografi merajalela, orang dengan modal 1 jam bayar 9.000 internet, dia bisa mendapatkan konten yang sebegitu banyak tentang pornografi. Dan banyak sekali yang kemudian merusak generasi-generasi muda dari segi itu. Masa berkembang, lalu kemudian bertambah maju, internet bertambah cepat, lalu kemudian komputer bertambah bagus. Yang dulunya cuma pakai disket sebagai tempat penyimpanan, bahkan lalu kemudian pakai floppy disk, lalu kemudian jadi flash disk, lalu kemudian komputer bertambah canggih dan bertambah cepat. Ada game online. Di game online itu tantangan bertambah banyak lagi. Anak-anak kecanduan game online menimbulkan masalah baru bagi orang tua mereka, yang mungkin di zamannya cuma pakai kelereng, yang mungkin di zamannya cuma pakai peta umpet. Tapi muncul masalah-masalah baru. Anak-anak susah diatur. Mereka punya dunianya sendiri. Bahkan mereka menganggap dunia online itu bahkan lebih nyata daripada dunia nyata itu sendiri. Ada yang kemudian sampai ketinggalan pelajaran. Ada yang sampai bohongin orang tuanya menggunakan uang untuk sekolah, dipakai untuk main game online dan sebagainya. Bertambah banyak masalahnya. Dunia kemudian berkembang lagi. Teknologi kemudian berkembang. Muncul sekali lagi ada peningkatan. Internet bukan lagi diakses via komputer, tapi diaksesnya sudah lewat smartphone. Maka ketika muncul smartphone, orang-orang mengakses internet sekarang sudah dari handphonenya. Masalah bertambah lagi. Lah kenapa? Sekarang zamannya sudah zaman narsis, zaman eksis. Ketika ada smartphone, sudah ada kamera di dalam smartphone itu, maka orang-orang berlomba-lomba mengambil gambar. Saya masih ingat zaman dulu, dan saya sangat merindukan zaman itu ketika kita kajian, belum ada yang namanya smartphone, belum ada kamera. Ketika selesai kajian ya selesai, paling salaman lalu pulang. Tapi zaman sekarang Masya Allah, orang punya pocket kamera itu aja nggak serame zaman sekarang. Cuma beberapa punya pocket kamera. Saat minta foto, foto selesai. Tapi kebanyakan nggak punya pocket kamera, kebanyakan nggak punya handphone. Sekarang sudah punya handphone, bahkan foto-fotonya lebih panjang daripada durasi kajiannya. Masya Allah. Zamannya eksis, zamannya narsis. Mereka pengen menunjukkan siapa saya. Lalu kemudian tantangan itu kembali berkembang. Anak-anak muda kemudian kembali menemukan dunia yang baru.
dunia sosial media, di mana mereka bisa mengekspos apapun dari dalam diri mereka, dan orang selalu kepo dengan perkara-perkara seperti itu. Mereka senang untuk dilihat, mereka senang untuk dikomentari, mereka senang untuk dikuasai oleh orang lain, bahkan dalam perkara-perkara yang paling detail sekalipun. Mereka pergi ke satu tempat, mereka foto tiketnya, kemudian mereka upload. Mereka kemudian pergi ke satu tempat, mereka kabari, kami lagi di sini loh, kami lagi begini loh. Itu semua kemudian sudah menjadi sesuatu yang umum. Fenomena selfie kemudian menjadi cobaan bagi anak muda pada zaman itu. Saya sudah pernah mengomentari tentang fenomena selfie ini, tapi kebanyakan disalahpahami oleh orang-orang yang memang punya niatan yang tidak baik. Yang saya kritik bukan selfie-nya, tapi yang saya kritik adalah niatan apa yang ketika orang ada ketika melakukan selfie itu. Ketika dia mau foto dirinya, lalu kemudian 30-40 foto diambil yang terbaik, lalu kemudian diedit lagi, yang hitam diputihin, yang agak gendut dirampingin gitu kan ya, lalu kemudian ditambah-tambahkan dengan efek segala macam sehingga dia terlihat bagus di hadapan orang. Dia upload itu untuk mendapatkan puji-pujian, untuk kemudian mendapatkan kekaguman daripada orang lain. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian ada pada anak-anak kita yang tidak pernah ada di masa yang lalu. Narsisisme, eksisisme, dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang intinya ingin mengumbar syahwat-syahwat keduniaan, dan mempertunjukkan gaya hidup dan sebagainya. Ini kemudian ada ketika muncul smartphone. Sekali lagi bukan selfie yang menjadi masalah. Yang saya lakukan ini juga selfie namanya. Teknik mengambil video dengan diri sendiri, cuma pakai kemudian standing, lalu kemudian saya operasikan sendiri kemudian kameranya untuk kemudian merekam diri saya sendiri. Ini juga namanya selfie. Tapi bukan selfie secara teknikal yang menjadi masalah, bukan teknik fotonya yang menjadi masalah, bukan teknik ngambil kamera yang menjadi masalah. Tapi untuk apa kita mengambil untuk apa kita mengambil gambar itu? Niatan kita dalam diri kita apa? Ini yang kemudian saya soroti ketika saya membahas tentang selfie. Tapi sekarang teman-teman sekalian, Masya Allah, saya tuh baru sadar. Saya sudah tahu sih dari kemarin bahwa ada aplikasi-aplikasi joget, aplikasi-aplikasi yang benar-benar membuat kita tuh pengen populer secara instan, gila popularitas gitu kan ya, gila keterkenalan. Saya sudah tahu, tapi saya benar-benar baru mendalami sedikit lebih dalam lagi, dan saya kemudian katakan, ya Allah ya Rob, rupanya sudah sampai titik ini anak-anak muda di Indonesia. Remaja-remaja kita sudah sampai titik ini, dimana kemudian bocah-bocah gila popularitas, mereka kemudian mengambil cara-cara instan untuk kemudian bisa terkenal dengan cara apapun juga, dan mereka kemudian benar-benar memanfaatkan terkenalan itu. Masya Allah, luar biasa. Aplikasi-aplikasi semacam Musical.ly, lalu kemudian TikTok dan sebagainya, mereka kemudian dengan berbagai gaya di sana, mereka membuang rasa malu mereka. Benar-benar mereka tidak mau lagi kemudian punya rasa malu. Andai kan tidak tahu malu, itu masih mending mas, masih mending mbak. Lah kenapa? Karena kalau tidak tahu malu itu tinggal dikasih tahu, maka dia akan sadar insya Allah. Tapi kalau sekarang itu sudah sampai tidak tahu malu, mereka sudah benar-benar menghilangkan rasa malu mereka. Untuk apa? Untuk kemudian bisa berakting, bisa beraktivitas di aplikasi-aplikasi itu dengan segala macam yang diperlukan, hingga dengan ketika dia melakukan seperti itu, dia menjadi terkenal. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang janggal. Ini yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapat apa? Yang mereka cari likes, comment, shares, dan sebagainya. Ini kemudian yang mereka lakukan untuk terkenal, menghilangkan rasa malu. Ya Allah teman-teman sekalian, masih bocah teman-teman sekalian, yang mungkin baru mau beranjak balik aja mungkin belum. Kebetulan Allah mungkin memberikan dia face yang mungkin ya lumayan lah, atau pas-pasan lumayan lah, lalu kemudian dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Dan parahnya apa? Memang kemudian syaiton itu ketika ada orang-orang kayak begini, fazayyana lahumus syaitonu a'malahum, syaiton menghiaskan kepada mereka dengan kemudian hiasan-hiasan, sehingga seolah semua itu menjadi sangat menarik sekali. Fans-fansnya juga ada membela kemudian para idola-idolanya ini. Idola-idolanya juga benar-benar keterlaluan, memanfaatkan sekali situasi. Mereka pengen populer supaya mendapatkan dunia. Untuk apa? Mereka adakan meet and greet, berbayar lagi teman-teman sekalian. Ada yang 80.000, 100.000, 150.000, 300.000, 500.000, Masya Allah. Cuma untuk apa? Datang untuk berfoto-foto dengan mereka, dan foto-fotonya tergantung paketnya teman-teman sekalian. Ada paketnya yang kemudian paket yang bagus di depan, ada yang kemudian paketnya menengah di tengah, ada yang paketnya jelek, agak ke belakang dikit kemudian penontonnya. Yang paketnya paling jelek, itu boleh datang juga, tapi di belakang panggung. Ya Allah, sampai sebegini rupanya. Mereka senang ketika terkenal. Kenapa? Mereka bisa nerima endorsan, mereka bisa terima kemudian segala sesuatu yang akan menghasilkan pada mereka dunia. Ini yang mereka cari. Tapi mereka menisahkan rasa malu. Laki-laki setengah jadi dan perempuan-perempuan yang bisa dibeli.
Dengan aplikasi-aplikasi semacam ini yang mereka sudah sama sekali tidak mempertimbangkan. Nggak ada lagi tata krama, nggak ada lagi andap asor, nggak ada lagi kemudian unggah-ungguh, nggak ada lagi kemudian segala macam kita sebut dengan sopan santun, itu sudah nggak ada lagi. Pergi ke mart, lalu kemudian tiba-tiba teriak di situ, tiba-tiba joget di situ. Untuk apa? Berbeda daripada yang lain. Untuk apa? Supaya viewersnya banyak. Supaya untuk apa viewersnya Pak? Dia mendapatkan pengikut, dia bisa mengambil manfaat keduniawian dari situ. Jangan bicara lagi tentang agama, nggak usah bicara tentang agama. Saya lihat banyak orang-orang sekuler saja merasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah, bahwa ini adalah sesuatu yang nggak benar. Orang-orang yang tidak ngerti agama saja mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang nggak benar. Apalagi orang-orang yang kemudian mengerti agama. Ya Allah ya Rabb. Mereka merasa terkenal itu adalah tujuan mereka. Padahal yang terkenal pun merasa sangat berat ketika dalam popularitas itu. Mempertanggungjawabkan popularitas itu, mempertanggungjawabkannya kemudian di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara agama dengan mereka. Lah kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat paham ketika berbicara tentang urusan dunia, namun ketika berbicara tentang urusan akhirat, mereka sangat lalai. Dan kita memang tidak bisa menyalahkan generasi-generasi yang pengen populer secara instan ini. Generasi-generasi yang benar-benar sudah membuang rasa malu mereka. Mereka benar-benar berusaha untuk tidak punya malu. Mereka membuang segala-galanya untuk mendapatkan dunia. Memang kita nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Nah kenapa? Kita yang disalahkan mungkin. Nah kenapa? Karena kita tidak bisa menjangkau mereka dalam dunia mereka. Kita telat masuk dalam dunia videografi. Kita telat masuk dalam dunia-dunia seperti ini sehingga mereka tidak mendapatkan Islam di situ. Dan lebih parah lagi ketika mereka menyaksikan semua ini, mungkin mereka mengambil contoh daripada generasi-generasi old. Generasi-generasi zaman now yang tidak punya malu. Mereka belajar dari generasi-generasi old yang juga tidak punya malu. Bagaimana maksudnya? Lihat teman-teman sekalian, politisi-politisi berbaju Islam, berpenampilan Islami, berlambangkan Islami, tapi mereka sama sekali pun nggak peduli tentang Islam, nggak tahu malu tentang agamanya. Mereka malah memihak penista agama. Model-model begini banyak banget. Nah ini mungkin ini yang mereka lihat. Begitu mudahnya berganti kata-kata. Hari ini ngomong A, besok ngomong A aksen. Hari ini ngomong saya setuju, besok ngomong saya nggak setuju. Hari ini ngomong saya mendukung ini, besoknya saya mendukung ini. Cuma apa? Cuma gara-gara sekedar cuma urusan-urusan yang bersifat singkat. Urusan harta, urusan kekuasaan. Mereka rela kemudian mempertontonkan kemunafikan. Dan mereka mempertontonkan kemudian ketidakadilan. Berbohong secara nyata. Ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Minyak naik. Selain SPBU dong, jangan nyalin pemimpin. Lah kenapa? Yang naik kan SPBU. Kata-katanya sama sekali nggak pakai mikir. Ketika dia kemudian nggak pakai mikir mengeluarkan kata-kata itu, mempertontonkan kebodohan di depan umum, sama mempertontonkan tidak malunya itu. Mungkin mereka belajar dari situ. Mereka belajar daripada orang-orang yang kemudian melilitin kemudian kepalanya dengan sorban, tapi begitu mudahnya kemudian mengingkari agamanya. Begitu mudahnya kemudian mengingkari perintah-perintah dalam Al-Quran. Mereka memihak pada penista agama. Lalu kemudian berpura-pura kemudian tidak tahu tentang itu. Seolah-olah adalah sesuatu yang benar. Membuang rasa malu. Tidak punya malu. Bukan lagi tidak tahu malu. Berkata-kata dengan sesuatu yang tidak betul. Kalau seandainya cabai mahal, tanam sendiri. Kalau beras mahal, jangan makan nasi. Kalau ayam mahal, makan siput. Ini kemudian perkara-perkara seperti ini yang mencontohkan kepada anak-anak zaman now, dan mereka tidak punya tanggung jawab sama sekali. Dan jangan tanya pada orang-orang seperti ini, baik zaman now atau zaman old, jangan tanya pada seperti ini tentang masalah karya. Nah kenapa? Mereka pikir ketika mereka membuang rasa malu, ini adalah karya. Ketika mereka bisa mengkhianati agama mereka, ini adalah penghargaan. Ketika mereka bisa kemudian membuang agama dari dalam diri mereka, ini mereka pikir adalah sebuah tren dan kekinian. Laki-laki setengah jadi, perempuan-perempuan yang bisa dibeli, bapak-bapak yang ingkar janji, dan ibu-ibu yang gak ingat mati. Sama, mau pakai aplikasi apapun, bukan masalah aplikasinya. Ya kita tahulah bahwa TikTok, Musical.ly, Muser, TikTokers itu membuat kemudian seolah-olah manusia itu sudah diganti jadi spesies-spesies semacam itu. Yang mereka sama sekali kemudian nggak peduli lagi dengan rasa malu. Saya selalu mengulang ini dan saya nggak ragu untuk mengulang-ulang yang nggak punya rasa malu. Lah kenapa? Antum coba pikir baik-baik teman-teman sekalian. Mau jadi apa masa depan kalau andaikan orang-orang itu dipenuhi dengan orang-orang kayak begini? Sangat miris sekali teman-teman sekalian. Nah, maka jangan tanya pada mereka karya, jangan tanya pada mereka penghargaan. Bahkan harga diri pun mereka sudah mungkin tidak mempedulikan lagi. Demi bisa berkuasa, demi bisa dapat harta, demi terkenal, demi popularitas, demi dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka punya kesamaan. Mereka sangat senang dengan dunia. Mereka sangat senang diulu-ulukan. Mereka sangat senang dipuji.
Mereka sangat senang mendapatkan uang banyak. Mereka sangat senang mendapatkan dunia. Mereka pasang wajah mereka di baliho-baliho. Mereka pasang wajah mereka di billboard-billboard. Ini generasi zaman old dan generasi zaman now yang sama-sama gila dunia ini. Mereka pasang segala-galanya. Wahum anil akhirati hum gofilun. Tapi mereka sama sekali lalai tentang masalah akhirat. Mereka sama sekali kemudian tidak memahami tentang Al-Quran dan bagaimana Allah menyeru mereka di dunia. Bagaimana memperbaiki dunia ini. Mereka sama sekali tidak peduli tentang itu, teman-teman sekalian. Oke, balik lagi teman-teman sekalian. Kalau Anda adalah orang tua yang melihat ini saya buat karena keprihatinan teman-teman sekalian. Bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah, peduli sama anak-anak kita. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan mereka, tapi bukan berarti kita tidak boleh tahu tentang dunia mereka. Bukan berarti kita tidak tahu tentang dunia mereka. Cari tahu tentang dunia mereka. Masuk ke Instagram, masuk ke sosial media, lihat apa yang mereka lakukan. Dan coba lihat bagaimana perilaku-perilaku mereka di situ. Apakah mereka masih punya rasa malu? Atau yang mereka pertontonkan semuanya adalah kebodohan? Ada orang-orang yang kemudian senang dianggap bodoh. Ada orang-orang yang senang kemudian untuk dihina. Lah kenapa? Karena orang-orang Indonesia, they need somebody to love and somebody to hate. Mereka senang ada sesuatu yang dijunjung dan ada sesuatu yang dihina-hina, dimaki, dicaci dan sebagainya. Dan ada orang menempatkan dari posisi seperti itu, berhalusinasi, menganggap bahwa dirinya adalah kemudian istrinya seorang artis, ya Allah, berlagak menjadi kemudian lebih hebat daripada artis peraih Oscar, merasa diri kemudian sangat, Coba lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Dan coba kemudian kita lihat apa yang bisa kita lakukan pada mereka. Dan tidak ada yang lebih baik untuk kemudian menghalangi anak-anak kita daripada keburukan. Dan tidak ada yang lebih baik untuk menghalangi anak-anak kita daripada perkara-perkara semacam ini sekaligus menunjukkannya pada kebaikan kecuali dengan mengajarkan Islam. Coba peduli pada anak-anak kita. Kita kerja itu untuk anak-anak kita. Kita kemudian berbuat segala sesuatu, mempelajari segala macam skill itu untuk anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Buat teman-teman yang masih hobi dengan yang seperti itu, ini bukan video untuk menjudge teman-teman sekalian. Ini adalah video rasa sedih dan rasa prihatin teman-teman sekalian. Bukan berarti kita nggak peduli sama teman-teman sekalian. Ini salah saya. Ini salah orang-orang yang harusnya membimbing teman-teman sekalian. Ini salah para pemuka agama yang harusnya menyampaikan agama ini dengan baik pada teman-teman sekalian. Tapi coba pikir, mau nggak teman-teman sekalian ketika ke depan kita dikenal prestasinya adalah cuma seperti itu saja. Anak kita kenal begitu, cucu kita kenal begitu, nenek kakeknya tiktokan, ya Allah. Nenek kakeknya berbuat seperti itu. Antum pernah berpikir nggak sih demi masa depan? Antum pengen nggak anak-anak antum bangga sama antum? Antum pengen nggak kemudian cucu antum bangga sama antum? Coba pikirin baik-baik. Bagi teman-teman yang lain, teman-teman tahu negeri ini. Dan kalau teman-teman benar-benar mencintai dan menyayangi negeri ini, ketahui baik-baik bahwa negeri ini pernah mulia karena Islam dan akan mulia dengan Islam. Maka nggak ada yang lebih baik daripada mempelajari Islam dan kemudian kita bisa memperbaiki generasi demi generasi yang kita sayangi ini. Membuat mereka tahu pada tujuan mereka yang sesungguhnya. Membuat mereka sadar bahwa mereka itu adalah seorang muslim yang tujuannya lebih daripada joget-joget di sosial media. Daripada membuat sesuatu sensasi di sosial media. Daripada membuat sesuatu yang aneh di sosial media. Membuat bangga dengan yang janggal di sosial media. Ada yang lebih penting daripada itu. Antum lihat saudara-saudara yang ada di Palestina. Bagaimana anak-anak kecil di sana mereka berjuang demi agama mereka. Mempertahankan kemudian bagaimana kehormatan di tanah itu, para syuhada. Ini harus kita pelajari. Ini harus kemudian benar-benar kita tanamkan pada diri kita dan generasi-generasi muda kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan kemudahan untuk mengubah generasi muda ini, Masya Allah. Beban itu berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Insya Allah kita bareng-bareng kita benahi. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.